Tapi percayalah kata Allah, kalau anda mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, perhatikan, yajid fil ardi muraghaman katsira. Aku akan berikan lahan yang lebih besar dari apa yang ia dapatkan sebelumnya dari yang haram. Kalau anda mau berjuang meninggalkan yang haram-haram, walaupun awalnya nggak mudah, awalnya tinggalkan dulu, tinggalkan dulu, tinggalkan dulu. Apa yang anda dapatkan pertama kali bukan harta yang langsung diganti, wasa'ah. Di orang hijrah itu yang pertama Allah anugerahkan bukan harta. Salah anda kalau motivasi anda berhijrah dapat harta, itu keliru. Salah. Yang anda dapatkan pertama kali orang hijrah itu. Kita akan bahas dulu untuk mendudukan definisi hijrah dan apa itu istiqamah. Dari definisi ini nanti baru kemudian kita turunkan isyarat-isyarat dalam Al-Quran, bagaimana berhijrah yang benar, petunjuk dalam hadis, bagaimana cara berhijrah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dengan hijrah ini mengantarkan pada predikat yang disebut oleh Al-Quran dengan khairu ummah. Di orang-orang hijrah ini, itu pada akhirnya nanti goalnya, target terbesarnya adalah mendapatkan langsung predikat dari Allah yang lantas diabadikan dalam Al-Quran di surah yang ketiga Ali Imran itu di ayat yang ke-110. Jadi yang tadinya jahiliyah berhijrah, bertransformasi, ujungnya kemudian disebut sebagai khairu ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah, kalian itu benar-benar, pakai kuntum, kana wa akhawatuha. Ya, kalau kana wa akhawatuha sudah masuk pada sebuah keterangan, ini menunjukkan sifat taukid namanya, sesuatu yang menjamin kepastian dan kekuatan. Dikata Allah, saya pastikan, yang memberikan garansi Allah, bukan manusia. Jadi kalau yang memberikan garansi manusia, bisa jadi sudut pandangnya berbeda. Anda diberikan garansi di sini Anda orang baik, tapi ketika pindah komplek ke tempat lain, bahkan di wilayah yang sama, Anda pindah dari sini ke Cicahem, orang Cicahem belum tentu menyebut Anda baik. Pindah ke Soreang, orang Soreang belum tentu mengenal Anda. Jadi prediksi manusia, pandangan manusia boleh jadi bisa meragam, tak sama memberikan pandangan, tak serupa memberikan penilaian. Tapi kalau Allah sudah memberikan garansi, maka jangankan penduduk bumi, penduduk langit mengatakan ini yang terbaik. Maka kata Allah, kuntum khaira ummatin, kalian itu benar-benar, aku garansi, aku pastikan umat yang terbaik yang pernah hadir di muka bumi. Dan khaira itu, saya bahas kemarin di Kelapa Gading, itu setidaknya memiliki 3 pengertian, paling minimal. Khair itu bisa menunjuk pada perilaku, sifat. Jadi yang tadinya kurang baik, berubah jadi baik. Itu menunjuk pada sifat. Yang kedua, contoh pertama sebelum kedua tadi, itu langsung dibuktikan dengan perilaku yang jahiliyah tadi. Bayangkan, tukang mabuk, preman, bertransformasi jadi da'i. So, kebayang tidak? Pezina berubah kemudian jadi ahli hadis. Anda bayangkan, ada orang pembegal, setelah itu jadi da'i, ustaz, bahkan meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Tobat mereka itu berubah dari yang tadinya di titik nadir paling buruk, tiba-tiba jadi orang yang terbaik, yang bahkan disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana khair yang pertama. Yang kedua, khair itu bisa berarti harta yang digunakan pada yang baik-baik. Karena itu ketika Allah meminta kita untuk berinfak, kalimatnya keluarkan dari yang khair. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu Muhammad SAW, apa yang harus diinfakkan? Kalau punya harta, harta bagaimana yang diinfakkan? Ya, apa kata Allah? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau engkau ingin infak, keluarkan dari yang baik-baik. Di harta dikeluarkan dengan cara yang baik, dihasilkan dari cara yang baik, itu disebut oleh Al-Quran dengan khair namanya. Karena itu berkah. Berkah itu nama penjelasnya disebut ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Jadi kalau harta itu berkah, maka nilai kebaikan yang melekat pada harta itu semakin bertambah. Anda punya mobil, ya, berkah tidak? Ukuran berkahnya, lihat sudut khairnya, lihat nilai kebaikannya. Berapa kali mobil itu digunakan untuk ke masjid? Berapa kali mobil digunakan untuk mengantar Anda pada majlis ta'lim? Berapa kali kendaraan itu digunakan untuk mencari nafkah yang halal? Jadi kalau orang memiliki harta tidak digunakan pada yang baik, ini artinya ada keberkahan yang tidak melekat pada harta itu. Bahkan orang mau meninggal pun kata Allah, kalau dia mau tulis wasiat, maka gunakan wasiat itu pada yang baik. Dan wasiat yang diberikan pun
itu diberikan dari hasil yang baik. Maka turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 180. Ketika menyebut kalimat wasiat, dari harta apa digunakan kalimat khairnya muncul. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khaira al-wasiyatu lil walidain. Jika engkau punya harta yang cukup banyak, engkau ingin gunakan pada hal yang baik sebelum wafat, maka kalau cukup dibagikan untuk warisan, lebihnya wasiatkan paling maksimal sepertiga, gunakan pada yang baik-baik, harta. 3, tidak disebutkan kalimat khair kecuali menunjuk pada sebuah amalan yang pahalanya begitu melimpah. Karena itu ketika Nabi menyebutkan amalan baca Al-Quran yang pahalanya banyak dibandingkan ibadah lain, kita sholat pahala 10 ya, baru kita sholat itu 10 pahalanya. Kalau berjamaah kalikan 27 ya, standar 10 itu di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan bernilai pahala. Hasanah itu kebaikan yang punya pahala. Setiap kita mengerjakan kebaikan dituliskan pahalanya. Mau minum ada pahalanya, makan ada pahalanya. Bagaimana cara minum dapat pahala? Maka caranya disebut hasanah. Karena itu hasil dari pahala akan dikolektifkan di akhirat menjadi timbangan kita kemudian untuk bekal masuk surga. Karena itulah kita sering berdoa, di dunia dapat hasanah, di akhirat dikumpulkan hasanahnya sebagai bekal ke surga. Itu yang kemudian disampaikan Allah isyaratnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Untuk mencari hasanah itu Allah turunkan dua jenis ibadah. Satu ibadah ritual, yang kedua sosial. Ibadah ritual misalnya salat itu disebut hasanah. Dari mana taunya? Buka Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Tunaikan salat ya di kedua ujung siang, zuhur, asar ya, sampai dengan ke maghrib, isya, ke fajarnya. Sungguh salat itu termasuk perbuatan hasanah yang kalau dikerjakan bisa merubah perilaku orang yang mengerjakannya, meninggalkan yang buruk-buruk, menghapuskan kejelekan-kejelekannya. Mengerjakan sekali hasanah pahalanya 10. Quran surah 6 ayat 160 tadi. Jadi kalau selesai orang salat sendirian dituliskan 10. Menghitung 10 bukan 1, 2, 3, 4 sampai 10, bukan. Cara menghitungnya diajarkan di hadis Muslim. Ada hadis tentang masuk masjid, baru masuk dapat 25. Baru masuk, belum mengerjakan apapun dengan niat ibadah. Masuk masjid dapat 25. Jarak 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Rumus yang sama digunakan pada sholat, hitungan pahala tadi. 10, 1 ke 2 500, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Hasanah itu nilainya 10 kalikan 500. Jadi kalau ada orang sengaja meninggalkan sholat sekali saja, dia kehilangan pahala 5.000 tahun. 5.000 tahun. Dahsyat. Tapi ada amalan yang saat dikerjakan itu bukan 10 poinnya. Kalau sholat selesai 10, berjamaah kali 27. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardi bi 27 daraja. Kalau salat kemudian berjamaah, maka naik pahalanya berjumlah 27. Rumusnya berbeda. Anda sambil berinfak minimal 700. Quran surah kedua ayat 261. Tapi kalau Anda membaca Al-Quran misalnya, maka bukan selesai baca dapat 10. Setiap hurufnya 10. Bukan selesai baca, setiap hurufnya 10. Anda bayangkan. Hadisnya At-Tirmidzi, nomor hadis 2010. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa membaca satu huruf saja dari kitab Allah Al-Quran, maka setiap hurufnya 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Kata Nabi, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Walikulli harfin asyru hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Setiap hurufnya 10. Jadi kalau Anda baca alif lam mim, berapa huruf? 3 huruf. Kali berapa? 10. Dapat berapa? 30. Dan tak pernah ada orang baca Al-Quran cuman 1, 2, 3 huruf. Nggak ada. Anda bayangkan. Nun lumayan 10. Itu nggak ada. Orang pasti baca banyak. Bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf. Karena pahalanya berlimpah, maka belajar Al-Quran, baca Al-Quran, mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran disebut dengan khair oleh apa? Khair oleh Nabi SAW. Itu ditemukan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 4719.
Kalau kita urutkan sanadnya, Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Keduanya menerima dari Nabi SAW. Beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairan. Jika ada orang baik di antara kalian, maka yang terbaik yang bisa engkau dapatkan dari situ, pahala yang melimpah kalau cari amalan, itu orang yang mau belajar Quran. Pahalanya banyak. Nah, orang tadi, jahiliyah, dia berhijrah apa? Bu? Begitu berhijrah disebut oleh Allah dengan khair. Khaira ummah. Apa kalimat khair di sini? Mencakup 3 makna tadi. Satu, perilakunya berubah jadi orang baik. Bayangkan, dari orang yang paling keras, tiba-tiba jadi orang yang paling penyayang. Orang yang pemukul jadi perangkul, orang yang pencela jadi pecinta, orang yang paling rakus jadi orang paling dermawan, berubah perilaku. Yang kedua, ini yang paling dahsyat. Khair juga menjadikan golongan para sahabat yang berorientasi untuk mengumpulkan harta, sekarang berubah orientasinya bagaimana harta yang dikumpulkan untuk bernilai kebaikan. Dulu saat jahiliyah kerja, dapat uang, dapat bonus, riba, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Setelah berhijrah, sekarang motivasi mencari hartanya bagaimana saya kaya supaya bisa zakat. Saya kaya supaya bisa infak. Saya kaya supaya bisa sedekah. Makanya bagi orang Islam pada saat itu, kaya itu biasa, Pak. Dan gak jadi kebanggaan. Yang sulit itu bagaimana mengelola kekayaan. Kaya itu biasa. Bahkan orang bisa milih, kamu pengen kaya? Ya, kamu kaya aja silahkan. Kalau aku pengen dengan tenaga saja, maka Bilal memilih dengan tenaga, azan. Sampai suara terumpahnya terdengar di surga oleh Nabi SAW. Ali tidak memilih jalur kekayaan. Padahal kalau mau kaya, gampang. Menantu Nabi. Cerdas. Jalur apa? Jalur pengetahuan. Abu Hurairah memilih jalur pengetahuan. Abdurrahman bin Auf memilih jalur kekayaan. Utsman bin Affan, jalur kekayaan. Dikumpulkan kekayaan bukan untuk dikoleksi. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ketika ada orang membutuhkan infak, Abdurrahman bin Auf, sepertiga orang Madinah, itu hutangnya dibebaskan oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiganya. Sepertiga lagi diutangi, diberikan modal untuk kerja. Sepertiga lagi yang tak mampu kerja disantuni oleh Abdurrahman bin Auf. Satu orang menyantuni seluruh penduduk Madinah. Khair. Yang ketiga yang paling menarik, walaupun ini kaya, walaupun punya kedudukan, walaupun berubah sekarang jadi orang yang lebih baik, tetap tidak meninggalkan pemburuan amalan yang melahirkan pahala yang sangat banyak. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Saya sebutkan tadi bagaimana kekayaan limpahan mereka. Tapi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab pertama yang dituliskan oleh beliau. Sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis. Riyadus Shalihin 1896 hadis. Sampai kemudian Syarah Muslim 9 jilid. Beliau tuliskan dulu kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dituliskan di situ kata beliau, Allahu Akbar, sekaya-kayanya Uthman, sekaya-kayanya Abdurrahman bin Auf, masih sempat tahajud setiap malam sampai khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i disebutkan juga, sesoleh-solehnya beliau, ilmunya begitu banyak, akhirnya pada ilmunya masih sempat menghatamkan Al-Quran setiap hari sekali, Ramadan 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali. Anda bisa bayangkan? Jadi hijrah, goalnya itu khair. Sekarang kalau sekarang kita mendengar semangat hijrah, Jakarta hijrah, Bandung hijrah, Sumatera hijrah, Kalimantan hijrah, bahkan ada festival hijrah. Sekarang perhatikan, apakah hijrah yang ditempuh ini sama dengan yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW? Apakah mengakhirkan goal yang sama, merubah perilaku seseorang dari sifat yang kurang baik bahkan menjadi sikap yang mulia? Apakah hijrah menjadikan harta kita lebih berkah dalam kehidupan? Ataukah hijrah memberikan motivasi pada kita untuk mulai beramal dan memburu limpahan pahala untuk menutupi dosa-dosa di masa-masa yang lalu? Maka ini yang coba kita turunkan supaya hijrah bisa dipahami dengan benar. Baik, paham sampai di sini? Nah, kalau paham, kita mulai pembahasannya. Ini baru mukadimah tadi ya. Pertama, apa itu hijrah? Ini dulu. Supaya kita sepakat dulu ya. Apa itu hijrah? Teman-teman sekalian, hijrah itu bukan sekedar pindah. Awas, bukan sekedar beralih atau dibatasi dengan pindah tempat. Sekarang ada tren, karena trennya hijrah, setiap pindah itu hijrah. Ya, saya hijrah Pak dari Bandung ke Jakarta. Saya hijrah Pak
dari Jawa ke Sumatera. Nah, kalau pengertiannya sekedar pindah, maka tidak disebut dengan hijrah, disebut dengan intiqal namanya. Intaqala yantaqilu intiqalan. Ana antaqil min Jakarta ila Bandung. Saya pindah dari Jakarta ke Bandung. Awas, hati-hati. Sekali lagi, kalau sekedar pindah, itu disebutkan dengan intiqal, berpindah dari tempat ke tempat lain. Kalau perubahan terjadi disebut dengan taghyir, nggak pindah tapi berubah. Awas supaya nggak diplesetkan nih, saya hijrah dari laki-laki ke perempuan. Ini bukan hijrah namanya itu, Cepi. Sekarang manusia ini aneh-aneh sekarang nih. Ya, udah jadi laki-laki jadi perempuan. Yang perempuan jadi laki-laki. Terus keduanya dekat-dekatan lagi. Ya, berhubungan. Aduh, kenapa ribet amat itu? Yang perempuan jadi laki-laki, yang laki-laki jadi perempuan. Udah gitu berhubungan. Perasaan ribet amat gitu ya. Nanti yang hamil yang laki-laki lagi, repot gitu. Nah, ini kita perbaiki lah, kita doakan semoga berubah jadi lebih baik. Kemudian setelah itu kita dakwahi dengan cara yang lembut. Ya, yuk kita kembali, apa itu hijrah? Kita kembalikan ke batasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi mendefinisikan hijrah? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qal al-muslimu, orang muslim yang baik itu, orang muslim yang imannya benar itu. Jadi cara baca kitab Sahih Bukhari itu gini, sebutkan kitabnya tentang apa, maka hadisnya akan terkait dengan pembahasan kitabnya itu. Jangan dipisahkan terjemahan dari subtemanya. Kalau temanya tentang iman, maka cara menerjemahkannya begini, orang muslim yang punya iman kuat itu, orang muslim yang benar yang baik itu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah orang yang mampu saat berinteraksi dengan orang Islam yang lain, orang-orang lain itu merasa tenang dengan keadaan lisan dan tangannya. Kalau bahasa singkatnya, orang Islam yang baik itu mampu menjaga lisan dan tangannya. Jelas? Karena itu kalimat lisan itu seringkali dibuka dengan kalimat iman dalam Al-Quran. Buka Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. La yasra qaumil qaum. Hai orang-orang yang merasa punya iman, muslim yang baik, kebab dari. Maka gunakan lisan untuk berkata yang baik, jangan saling mencela, kata Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang muslim yang baik yang punya iman. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan gosip, jangan gibah. Kalau ada orang bergibah, menunjukkan imannya lemah. Kalau ada orang gosip, menunjukkan muslimnya belum baik. Ya, abi mah henteu Ustaz, bagus. Terus sepertos itu tuh, bapak itu mah tiap hari ya. Sama. Di orang Islam yang baik, dia jaga lisannya. Bahkan di hadis Nabi yang lain dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah di hari kiamat, awas, beriman kepada Allah dan akan dihisab di hari akhir. Di Nabi katakan begini, kamu hati-hati jaga lisan, perkataanmu dihisab. Falyaqul khaira aw liyasmut, maka katakan yang baik supaya hisabmu ringan. Kalau tak mampu diam. Kalau tak bisa berkata yang baik, diam. Kamu tahu nggak tentang si fulan itu? Diam aja. Ancaman dari Nabi, kalau kamu paksakan berkata yang buruk, maaf, di hari kiamat lebih dahsyat. Kalau kamu yakin akan dihisab, perkataan kamu itu dihisab. Di hadis Muslim yang lain itu ada bab muflis namanya. Muflis, orang bangkrut. Itu pekerjaannya di muka bumi di dunianya, ternyata rajin ibadah, Pak. Kalau salat dahsyat, Bu. Kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati bis salatin. Datang di hari kiamat pahala salatnya banyak, pakai nakirah. Nakirah itu umum. Umum itu bukan spesifik, artinya jenis-jenis salat dikerjakan. Jangankan fardu, sunnah diburu. Wasyamin, puasanya rajin. Jangankan Ramadan, bahkan ayamul bid pun ditunggu-tunggu. Wa zakatin, zakatnya rajin. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza. Dia pun datang membawa dosa, seringkali mencela si fulan. Ini isyarat dari Nabi, fenomena 15 abad yang lalu. Kata Nabi akan muncul fenomena di masa yang akan datang nanti. Orang rajin ibadah tapi rajin maksiat. Maksiatnya apa? Maksiatnya pun unik. Rajin sholat, senang mencela. Rajin puasa, senang berselisih. Karena hadisnya belum lengkap. Wa qadhafa hadza, senang nuduh orang lain. Wa daraba hadza, senang berselisih. Wa safaka dama hadza, bahkan ada yang menumpahkan darah, bahkan menyebutkan nama Allah di dalamnya. Tembak orang, Allahu Akbar. Bom orang, Allahu Akbar. Muncul bom panci, bom kulkas, bom open, bom setrika dan sebagainya. Itu terjadi nggak? Kalau Nabi yang sampaikan dulu pasti kejadian. Itu disampaikan itu supaya kita bisa mengantisipasi, jangan masuk bagian dari itu. Makanya hati-hati kalau antum belajar, rajin ikut pengajian, rajin membawa antum untuk ibadah, tapi dalam saat yang bersamaan senang membuat antum mencela orang, senang menjadikan anda berselisih, itu mesti hati-hati karena boleh jadi masuk dalam golongan ini. Apalagi mengarahkan anda pada tindakan ekstrim.
Kamu kemarin banyak dosa, tobat. Kalau pengen banyak pahala, jihad sekalian. Tuh ledakan kedubes anu. Hati-hati dengan yang begitu. Hati-hati. Tinggalkan seketika karena menyalahi hadis Nabi. Kata Nabi, tu'khadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kalau ada yang seperti itu sifatnya, maka diambil pahala kebaikannya, ditimpakan dan diberikan, ditransferkan kepada orang dizalimi tadi. Misal, ada orang selesai salat. Maaf, tiba-tiba setelah salat membicarakan orang lain dalam konteks gibah, enggak tanggung-tanggung yang dibicarakan imamnya. Saya tahu imam naik tadi, si kulun pantes tengenah suaranya. Itu dia selesai sholat, pahalanya ditransferkan kepada imamnya sekalian. Seketika. Makanya kalau Anda sedang dicela orang, nggak usah marah, Pak. Itu tandanya ada transfer pahala yang diberikan kepada Anda. Dan hukum celaan itu, hukum celaan, nggak bisa bebas kita darinya. Nggak ada orang bebas dari celaan. Demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang bebas dari celaan. Jangankan manusia, bayangkan, Allah dicela oleh orang yang kafir. Malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama juga bukan. Nggak pengen dicela, Anda siapa? Kalau kita orang baik, pasti akan dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau kita orang yang kurang baik, akan dicela oleh orang baik. Tapi rumusnya itu luar biasa. Apa rumusnya? Kalau celaan dibaca dengan bab iman, indah semuanya. Kalau ada yang mencela Anda orang yang kurang baik, sebetulnya bukan celaan. Rumusnya dalam kaidah akhlak, sebetulnya pengakuan dari Allah yang dititipkan lewat lisan pencela itu bahwa Anda telah menjadi orang baik. Misal, nama Anda Asep. Tadinya senang kumpul-kumpul nggak jelas, tiba-tiba rajin ke multazam. Kajian, sholat, dirubah namanya Soleh misalnya. Oh, ahli surga, gitu. Lewat kan? Itu gak usah marah. Itu sebetulnya bukan celaan. Dalam bab akhlak, itu sesungguhnya pengakuan yang ditetapkan oleh Allah melalui lisan orang tadi bahwa Anda telah berubah menjadi baik. Makanya kalau ada yang celak pada kebaikan, jangan dibalas. Oh, panitia surga lewat, panitia surga lewat, gak usah dibalas. Cukup sampaikan, maaf saya cuma humas, gitu aja. Paham? Sebaliknya kalau ada yang mencela orang yang tidak baik, itu pertanda sayang Allah kepada Anda untuk menghentikan perbuatan tidak baik itu sehingga kembali kepada jalur yang benar. Jelas di sini? Baik, jadi mustahil kita tidak menghindari hal demikian, mustahil, pasti dapatkan. Karena itu kembalikan kepada babnya, orang yang kemudian maaf mengerjakan kebaikan saat bersamaan mengerjakan yang buruk maka ditransferkan pahalanya. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis bekal kebaikannya, maka diambil keburukan dari orang tadi, faturiha finnar, dilemparkan langsung ke neraka. Maaf ya, maaf. Bekal salat sudah nggak ada, puasa sudah habis, zakat sudah menutup dosa. Tinggal tersisa itu pun keburukan, dosa fitnah belum ditutup. Maka diambillah dosa orang di fitnah itu ditimpakan kepada yang memfitnah dan dilemparkan pemfitnah itu ke dalam neraka. Selesai. Maka jaga lisan, jaga tangan. Setelah itu hadisnya mengatakan belum selesai. Wal muhajir. Perhatikan, sedangkan orang hijrah itu. Awas, ini definisi Nabi ya. Sedangkan orang hijrah itu man hajara ma nahallahu anhu. Wal muhajir, sedangkan orang hijrah itu man hajara adalah setiap orang yang mau berhijrah ma nahallahu anhu, yaitu dengan meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah atas dirinya. Itu definisi singkatnya. Jadi penjelasan Nabi membatasi definisi hijrah dengan sangat singkat. Kalau Anda ingin berhijrah, maka cara paling simpelnya kata Nabi, tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Nah, penjelasan dari sini walaupun diungkapkan dengan kalimat yang sangat singkat, isinya padat, tapi jangan lupakan kaidah dari perkataan Nabi saat Nabi berkata, awas, ana afsahu arabin baina anni min quraisy, ana afsahul arab, saya itu kata Nabi orang Arab yang paling fasih, baina anni min quraisy, dan saya termasuk dari kalangan Quraisy. Quraisy itu termasuk suku yang paling fasih bahasa Arabnya. Karena itu nanti rujukan dalam bacaan Al-Quran pun ketika dibacakan, Quran itu rujukan utama, bahasa Arab yang paling fasih, dan utamanya diturunkan menggunakan bahasa Quraisy. Jadi turunan dari Quraisy nanti ada Hudzail. Al-Imam Asy-Syafi'i di antara 4 imam mazhab itu turunan dari Quraisy, Hudzail sukunya.
Nama aslinya juga Muhammad. Bapaknya Idris. Muhammad bin Idris, kakeknya Al-Abbas. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'. Syafi'. Jadi Syafi' ini kakeknya, ya, Muhammad bin Idris Al-Imam Asy-Syafi'i, termasuk kalangan sahabat yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bapaknya Idris bertabaruk dengan nama kakeknya yang masuk dalam golongan sahabat yang mudah-mudahan mendapatkan kesolehannya. Dan jadi, ya, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin As-Sa'ib, awas, bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid, ya, ke atasnya lagi bin Al-Muttalib bin Hashim, ya, ke atasnya lagi bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fijr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adli bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar atau bin Nahur bin Abid bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Batushala bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihissalam. Nasabnya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abdul Manaf dalam golongan Quraisy. Karena Quraisy ini fasih, bahkan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang paling fasih dan acuan utamanya adalah lughatu Quraisyin, maka berlaku kaidah setiap bahasa Al-Quran itu pasti rangkaian katanya bahkan kalimatnya mengandung mukjizat. Kalau dikaitkan dengan lughah Quraisy pasti fasih, pasti jelas. Apalagi bahasa Quran. Sedangkan Nabi itu adalah orang yang diutus untuk memberikan penjelasan tentang Quran. Maka bahasa yang disampaikan oleh Nabi pun bukan bahasa Arab sembarangan. Setiap rangkaian katanya pasti memiliki makna yang sangat dalam. Ini yang saya ingin kaji dalam setiap hurufnya. Mari kita lihat ini, dan boleh jadi ini jarang dibahas karena yang mungkin disampaikan itu boleh jadi hanya terjemahan umum saja. Kalau mau hijrah, tinggalkan yang dilarang. Tapi apakah seperti itu kalimatnya? Mari kita lihat bahasa nabinya. Wal muhajir, sedangkan orang yang ingin hijrah itu, orang hijrah itu, satu, man, ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil ammiyah. Paham? Tidak. Man ismun mausulun konjungsi, kata sambung yang menunjuk pada subjek atau objek secara tunggal tapi maknanya umum. Bentuk tunggal menunjuk pada setiap personal, setiap orang. Tapi walaupun menunjuk pada personal, maknanya general, luas, umum. Kalau diartikan ke sini, seakan-akan Nabi katakan begini, man hajara, hijrah itu kata Nabi berlaku bagi siapapun, umum. Setiap personal Anda itu diajak untuk berhijrah. Hijrah terbuka secara luas, bukan hanya untuk orang yang punya harta saja, bukan hanya untuk orang yang punya kedudukan, bukan hanya orang soleh yang bisa hijrah, orang salah pun diminta untuk kembali soleh. Seakan-akan Nabi buka, gak ada batasan. Anda laki-laki, Anda perempuan, Anda yang laki-laki ngaku perempuan, yang perempuan ngaku laki-laki, Anda yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, pelaku maksiat yang sebanyak-banyaknya. Kalau Anda pengen bertobat, ayo pulang kembali, kata Nabi. Hijrah terbuka. Jadi kalau Nabinya sudah mengajak tanpa kecuali, Andanya belum tersentuh juga, berarti kalau punya masalah di hari kiamat nanti bukan Nabinya yang salah, Andanya yang diajak tapi tak mau ikut. Makanya kata Nabi pernah berkata begini, santai Nabi katakan, setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak pengen. Tuh, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang nggak pengen. Jadi kalau ada yang nggak ke surga, bukan nabinya yang salah, dianya yang nggak pengen. Makanya ketika Nabi katakan hijrah terbuka untuk kita semua, jangan simpulan hijrah saya tidak terbuka kesempatan. Tidak, semua orang bisa hijrah. Ayo, setiap personal kita terbuka untuk umum, dan tidak ada batasan dan tidak ada biaya. Semua bisa terlibat dengan cara yang sangat ringan. Nah, yang paling menarik ketika mengajak, kata kerjanya menggunakan cepat, hajar. Tapi orang hijrahnya saat memulai itu menggunakan alif, hajar. Ada hajara, ada hajara, itu beda. Dalam kaidah ilmu lughah, alif itu asalnya berfungsi memanjangkan bacaan. Dasarnya, misal kalau saya katakan begini, hajara, pendek kan? Kalau saya tambahkan alif, hajara, hanya panjang kan? Fataha, pendek. Fa-nya pakai alif, fataha, panjang kan? Baik. Nah, dalam kaidah ilmu lughah,
kalau ada satu kalimat hurufnya ditambahkan alif, bukan hanya menunjuk panjang bacaannya, boleh jadi menunjukkan proses yang tidak mudah dan singkat, menunjukkan proses yang tidak mudah dan cepat, menunjukkan sesuatu yang butuh tahapan. Ketika Nabi mengajak kepada kita, alifnya dibuang, seakan-akan ingin memberikan pesan begini, hei, ini saya tawarkan kepada kalian, cepat hijrah. Jadi kalau anda ingin berpikir hijrah, jangan banyak pikir, cepat aja dulu hijrah, cepat. Tapi ketika anda memulai, boleh jadi butuh tahapan-tahapan untuk memulai, boleh jadi butuh proses untuk menjalaninya. Karena itu ketika seseorang ingin memulai hijrah, jangan dikira langsung tiba-tiba pindah. Nabinya ngajak cepat, jangan banyak pikir. Kalau pengen hijrah, cepat kalian pergi, cepat kalian merubah, cepat kalian hijrah. Tapi ketahuilah, kata Nabi, jangan dikira ketika berhijrah itu boleh jadi ringan untuk dihadapi. Mungkin tantangannya akan terasa tidak mudah saat itu. Apa anda kira nggak pernah taklim, tiba-tiba pengen taklim bisa langsung taklim? Belum tentu. Apa itu taklim? Di mana ustadznya? Materinya apa? Awal-awal dengar dari luar, tertarik, duduk pojok di belakang, makin tertarik masuk ke tengah, makin tertarik lagi ke depan, makin tertarik lagi sebelum orang datang anda yang duluan. Apa anda kira tadinya nonton bola malam-malam, penggemar Real Madrid, tiba-tiba pengen jadi Real Masjid begitu mudah? Pengen tahajud? Belum tentu. Awal-awal tahajudnya itu digabungkan dengan bola, babak kedua baru tahajud. Itu pun kalau yang didukungnya menang, menangis, bukan? Eleh doi. Baik. Lama-lama mulai ditinggalkan, ngatur waktu dulu, naik lagi. Apa yang dikira yang tak berhijab tiba-tiba bisa berhijab? Belum tentu. Ada tahapan dulu, bergulat dengan perasaan dirinya, bergulat dengan orang sekitarannya. Kadang-kadang ada orang yang menguji dengan kata-kata, bahkan bentuknya celaan, kadang-kadang dibully dan sebagainya. Ya, jadi jangan dikira ketika anda kemudian akan berhijrah, memang ajak aja cepat. Kata Nabi, ayo cepat, pahalanya banyak. Ayo cepat, perubahannya tinggi. Tapi untuk mendapatkan kebaikan itu, untuk jadi orang baik itu ada tantangan. Maaf, untuk belajar saja pasti ada ujian. Sekarang orang mengerjakan yang haram saja ada tantangan. Masa anda pengen baik ada tantangan? Bukankah di balik tantangan itu ada pahala? Bukankah di balik persoalan ada kesabaran? Bukankah sabar mendekatkan kepada Allah? Innallaha ma'as sabirin. Bukankah kalimat pertama di surga bagi orang sabar, salamun alaikum bima sabartum? Karena itu pesan pertama dalam Al-Quran, ketika ada tawaran hijrah, cepat ambil, jangan tinggalkan. Tapi pahamilah dari awal, ketika anda berhijrah, anda pasti akan mendapatkan tantangan. Makanya ketika anda hijrah, anda nggak akan kaget, Pak. Kalau paham kalimat ini, anda nggak akan kaget. Sekarang pengen mulai ke masjid, udah dandan rapi, pakai sepeda paling bagus, Brompton, dipakai kesubuhan duluan, datang ke Multazam, sepatu paling bagus, pulang-pulang hilang, sepatu hilang sepeda. Hijrah. Jadi, karena itulah kemudian, turunkan sini pelan-pelan. Ketika kalimatnya menggunakan hajara, ini masih ajakan yang menunjukkan cepat kerjakan. Tapi ketika prosesnya dimulai, maka kalimat berubah menjadi fi'il madhi, bentuknya masuk ke mudhari, menggunakan alif di sini. Hajara, orangnya disebut muhajir. Hajara yuhajiru, muhajaratan, menunjuk kepada proses. Nah, karena sifatnya ada proses, maka Al-Quran pun menurunkan tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi saat hijrah. Apa diantaranya? 1. Ya, teruskan ayatnya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a. Pertama, orang yang mungkin berhijrah boleh jadi akan terkait erat dengan pengurangan dari si harta dan materinya, harta bendanya. Jadi ada sifat hijrah yang terkait dengan harta benda, 1, yang akan berpengaruh pada pola hidupnya. Dan ada janji Allah di sini yang akan mengganti apa yang dia rasakan rugi. Pertama, hijrah lewat harta. Apa kaidah yang digunakan? Teruskan hadisnya. Manahallahu anhu, kalau pengen hijrah, cepat tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Motivasinya cepat tinggalkan. Nah, sekarang anda bergulat dengan harta misalnya. Kerja, bisnis, macam-macam. Apa saja yang dilarang? Penipuan, haram. Korupsi, haram. Kolusi, haram. Riba, haram. Mencuri, haram. Kalau harta ingin diberkahi, maka hijrah. Tinggalkan cepat semua yang dilarang. Cepat tinggalkan. Ini. Walaupun saat meninggalkan itu, karena pola hidupnya sudah terpola dengan pendapatan dari hasil yang haram itu, mungkin tidak mudah meninggalkannya. Pada awalnya demikian. Biasa nipu,
penghasilan dari hasil penipuan kelihatan banyak, sekarang harus ditinggalkan. Biasa saling menyogok, sekarang harus ditinggalkan. Biasa korupsi ditinggalkan, biasa riba sekarang akan ditinggalkan. Tidak mudah. Dan biasanya harta haram itu membentuk pada perilaku yang tidak sama dengan harta halal. Beda. Orang yang mendapatkan harta dengan cara yang halal itu perilakunya pasti beda dengan orang yang mendapatkan harta dengan cara yang bermasalah. Pasti beda. Jalannya akan lain. Harta halal itu akan mudah mengantarkan Anda pada yang baik-baik. Ke masjid gampang, baca Al-Quran ringan, tahajud ringan. Demi Allah saya katakan, kalau harta yang Anda kumpulkan belum mampu mendekatkan Anda dengan Allah, berarti ada yang kurang berkah dari pendapatan di harta Anda itu. Itu rumusnya mudah. Temukan rumusnya di Al-Bukhari, Kitabul Ilmi nomor hadis 71 dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, maka yang pertama akan dilakukan oleh Allah membimbing dia untuk memahami ajaran agamanya. Orang yang mencari nafkah dengan tuntunan agama itu dibawa dengan pola iman. Di sifat imannya membimbing dia. Di Quran surah kedua ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, disebutkan imannya dulu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah, orang-orang beriman itu pasti akan mencari harta yang terbaik untuk mendapatkan nafkah dalam hidupnya. Jadi yang baik-baik yang dicari. Berkah, 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 berkah. Karena yang dicari yang berkah ini, maka iman yang didapatkan dengan harta itu mengantarkan dia pada perbuatan yang baik-baik. Sholatnya gampang. Coba lihat, mencari nafkah dibuka dengan kalimat iman. Bukankah sholat dibuka dengan kalimat iman? Bukankah puasa dibuka dengan kalimat iman? Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3. Kan iman dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Puasa Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mencari nafkah Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau sudah berkah karena sholatnya rajin, puasanya rajin, jadi harta itu juga dipakai untuk membantu dia menunaikan sholat dengan sempurna. Sepeda dipakai subuhan, motor dipakai zuhuran, maghrib dipakai maghriban dengan mobilnya. Dipakai semua. Saat puasa hartanya berkah, sahurnya berkah, bukanya berkah, mudah. Iman mengantarkan pada perbuatan iman lagi. Sebaliknya, harta haram belum tentu. Makanya ketika ada orang makan makanan haram, itu isyarat Qurannya begini. Masuk ke perut, diolah dalam perut, beredar dengan darah. Kalau sudah jadi daging, masuk ke telinga. Quran surah 6 ayat 25 di pertengahannya. Wa fi adhanihim waqra. Di telinganya ada sumbatan. Kalau lebih jelas lagi, masuk ke mata, masuk ke telinga, masuk ke hati. Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Maka ke telinga jadi sumbatan, ke mata jadi hambatan, tertutup pandangannya, ke hati ngunci. Makanya ketika mendengar adzan, walaupun dia kaya secara duniawi, tapi kalimat-kalimat baik gak kedengaran oleh telinganya. Ngelihat orang ke masjid gak ada sentuhan ke hatinya, karena matanya terhalang, hati tertutup. Bukan gak lihat, Pak, bukan tidak mendengar, Bu. Kan saya sering contohkan, ini logikanya di mana? Ini masjid tuh di sini tuh. Orang yang disebut cukup, bahkan disebut fakir, jarak ke masjid 5 kilo. Motor tak punya, mobil tak ada, sepeda mimpi pun gak pernah. Selalu datang ke masjid, bahkan di awal waktu jalan kaki, menggunakan kakinya karena takut dihisab. Mulut dikunci, kaki yang kemudian akan berkata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Dia takut kakinya saat ditanya nggak bisa jawab, maka dia gunakan kakinya. Tapi cuma jarak 5 meter dari masjid ada rumah, bahkan hampir nempel ke masjid. Nempel. Sepeda ada lengkap, garasi luas, mobil koleksian banyak, motor ada, bahkan menara masjid begini, speakernya ke rumah ini begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran kencang, tapi nggak sanggup mengantarkan dia ke masjid. Woi, volumenya kurangin dikit, kurangin dikit. Tuh, Anda mesti koreksi tuh. Kalau dengan kaki belum mengantarkan ke masjid, Allah kirimkan sepeda belum ke masjid, Allah kirimkan motor belum ke masjid, Allah kirimkan mobil belum ke masjid, perlu dikirim apa lagi untuk mengantarkan Anda ke masjid? Pasti ada yang tidak berkah di harta itu. Dicek, diurutkan, didapat dari mana, sumbernya dari mana, asalnya dari mana. Kalau Anda sekiranya dapatkan dengan cara yang tidak baik, cepat tinggalkan. Tapi kenapa saat memulainya menggunakan alif? Ini ingin menunjukkan tidak mudah saat mengeksekusi itu. Karena saat orang sudah ada di level harta yang merasa nyaman, di zona nyaman, meninggalkan itu tidak merasa mudah. Karena gaya hidupnya berbeda, polanya sudah ada. Sehingga ketika akan pindah kepada pola yang lain, penyesuaiannya butuh waktu. Itu poinnya. Kan saya terangkan kan, di fisika juga sama, di bab gaya.
F1 sama dengan F2. Babnya sama lagi, bab gaya. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Tuh. Pukulannya ringan, bunyinya ringan. Pukulan kencang, bunyinya kencang. Pakai di bab iman. Imannya kuat, amalan kencang. Iman lemah, amalannya juga lemah. Pakai di bab akhlak, hukum gaya, hukum harta. Hartanya banyak, yang keluar gayanya beda dengan yang hartanya sedikit. Orang naik Ferrari ketika keluar gayanya lain. Ketika keluar dari angkot gayanya tawadhu, langsung sedekah. Ya kan? Kebiasaan dibentuk. Biasa ada yang bukain pintu. Sekarang belum selesai bab gayanya, mau pindah. Kan gaya itu rumusannya sebanding dengan tekanan kan? Hambatannya beda, tekanannya tidak sama. Makanya ketika Pascal membuat rumus F gaya berbanding lurus dengan tekanan. Kalau diterapkan di hukum tadi, orang yang makin banyak gaya makin tertekan. Makanya ketika hartanya mulai berkurang tapi gayanya nggak bisa kurang, tekanan hidupnya tinggi. Itu yang menyebabkan sebagian orang stres. Ada yang menyebabkan orang merasa masih mendapatkan jabatan walaupun sudah selesai. Ada orang merasa masih kaya walaupun kekayaan sudah tidak ada. Ada syndrome of power. Ada macam-macam karena levelnya nggak bisa menurunkan itu. Ini poinnya. Tapi percayalah kata Allah, kalau anda mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, perhatikan, yajid fil ardi muraghaman katsira. Aku akan berikan lahan yang lebih besar dari apa yang ia dapatkan sebelumnya dari yang haram. Akan diganti oleh Allah. Kalau anda mau berjuang meninggalkan yang haram-haram, walaupun awalnya nggak mudah. Awalnya tinggalkan dulu, tinggalkan dulu, tinggalkan dulu. Apa yang anda dapatkan pertama kali, bukan harta yang langsung diganti. Wasa'ah. Yang aku berikan bukan hartanya dulu, yang aku berikan kelapangan hatinya dulu. Di orang hijrah itu yang pertama Allah anugerahkan bukan harta. Salah anda kalau motivasi anda berhijrah dapat harta, itu keliru. Salah. Yang anda dapatkan pertama kali orang hijrah itu ketenangan hati. Sah. Lapang. Makanya kalau orang hijrahnya benar, di awal-awal tenang. Coba lihat Pak, Abdurrahman bin Auf itu kan kayanya itu nggak ketulungan. Kayanya nggak terukur. Kapaknya terbuat dari emas. Tapi apakah untuk hijrah itu seketika kemudian langsung punya kapak dari emas? Tidak. Anda bisa bayangkan saat mau hijrah ke Yathrib yang kelak jadi Madinah itu, kan harta hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang Quraisy. Dirampas satu oleh preman-preman Quraisy. Ya, orang-orang yang kriminal kan rizkinya haram. Ya boleh jadi ya yang kau dapatkan selama ini ada yang nggak baiknya. Karena itu tidak baik, maka silahkan diambil orang yang nggak baik saja. Yang nggak baik, ngambil yang nggak baik lagi. Dirampas semuanya. Tapi apakah Abdurrahman bin Auf kemudian kecewa dengan itu? Tidak. Kalau orang sudah lapang dan di hatinya tertuliskan Allah, maka semua akan kecil dalam hidupnya. Kecuali hanya Allah yang akbar. Makanya orang-orang yang khusyuk ketika mengatakan Allahu Akbar, tertulis dalam jiwanya Allah, maka semua akan menjadi kecil dalam hidupnya. Kecuali Allah. Maka ketika dia akan hijrah, dirampas semua hartanya, dikatakan oleh orang Quraisy. Perhatikan tawarannya, ini sering saya ungkapkan dalam setiap kesempatan. Kalau anda ingin hijrah ke Yathrib sana, silahkan pergi, tapi jangan bawa harta spesial pun. Pakaian yang melekat di badan saja. Kami biarkan kau pergi, nggak kami eksekusi. Di orang kafir Quraisy satu berpikir, kalau dia berangkat, nggak akan selamat di jalan, cuma bawa pakaian, nggak bawa harta, jaraknya 400 sampai dengan 500 kilo, 400 kilo lebih sekarang. Pakai bis itu, bisa 6 sampai 8 jam. Paling cepat 4-5 jam. Sekarang jalan kaki, belum ada badai, belum melewati bukit-bukit, bukitnya keras, ada bebatuannya. Pikiran orang kafir Quraisy paling berangkat itu ya sudahlah. Kalau nggak meninggal di jalan, selesai sampai sana. Nggak ada harta lagi. Apa yang terjadi? Silahkan ambil hartanya. Aku akan kejar hijrahnya. Jadi kalau orang sudah lapang gitu Pak, Bu, tenang pikirannya. Dan ketenangan itu sangat penting, mahal tenang itu. Anda kaya tapi gelisah, kerja banyak tapi hati nggak tenang, nggak akan nikmat. Kan saya sering beli pilihan begini, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Jangan ada yang ketiga, belum saya terangkan. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih yang mana? Tuh. Artinya ketenangan itu penting. Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang, pilih mana? Itu saking pentingnya ketenangan, itu Anda nggak mau tinggalkan. Makanya ibadah pun didesain oleh Allah untuk menenangkan hati. Coba sholat, baca Al-Quran, berdoa, zikir, itu kan semua zikir namanya. Sholat disebut zikir, Quran surah ke 20 ayat 14 tadi imam kita bacakan. Wa aqimis sholata lidzikri. Doa disebut zikir, Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fin nafsi. Ba'da salat zikir, Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Anda baca Quran zikir, Quran surah 15 ayat 9. Anda murajaah menghafal Quran zikir, Quran surah 54
Ayat 17, 22, 32, 40. Apa fungsinya? Menenangkan hati. Dari mana taunya? Quran surah 13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saat Anda sholat, tenang hati. Masuk masjid tempat sholat, tenang hati. Baca Quran, tenang hati. Ada masalah, buka mushaf, baca Quran, hati tenang. Ada masalah, sholat, hati tenang. Jadi ketenangan itu penting. Makanya orang yang hijrah, kalau benar hijrahnya, yang pertama diberikan ketenangan hatinya. Jadi kalau Anda hijrah, hati Anda belum tenang, berarti ada yang belum sempurna hijrahnya. Ada tahapan yang terlewati di sini. Maka yang paling dahsyat, saya ini kan mendekat kepada Allah. Allah yang punya rizki, Allah yang punya ketenangan, Allah yang punya ilmu. Saya nggak takut. Anda ambil semua harta, tapi saya dekat dengan yang punya semua harta itu. Jadi kalau sudah dekat dengan Allah, mau mintanya gampang. Sudah hatinya tenang, dekat dengan Allah, mau minta apa saja langsung diberikan. Anda dekat dengan pimpinan, pekerjaan Anda mudah. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah. Maka ditinggalkan semua harta itu, berangkat kemudian ke Madinah, ke Yathrib. Begitu sampai sana diterima oleh orang paling kaya di Yathrib. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar Anda itu pernah kaya. Khudh nisfa mali, kalau pengen kaya lagi ambil setengah harta saya. Apa jawabannya? Saking tenangnya hatinya mengatakan jazakallahu khairan bima ma'na arini ainal aswah. Semoga Allah berikan pahala pada Anda. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Kerja kemudian jadi penyalur kambing pada awalnya. Setahun jadi orang paling kaya di Madinah. Setelah tenang hatinya, nikmat hijrahnya, gampang kerjanya, tawakal tinggi kepada Allah, baru Allah limpahkan rezeki sesuai dengan passionnya. Kalau dia passionnya ilmu, diberikan ilmu dengan batasan yang sangat luar biasa dari kalangan manusia. Kalau passionnya kedudukan, diangkat setinggi-tingginya. Kalau passionnya di bisnis, diberikan limpahan harta yang kuat. Jadi kalau orang sudah hijrah diberikan harta, hartanya pasti digunakan pada yang baik. Kalau orang hijrah dapat kedudukan digunakan membuat kebijakan yang baik. Kalau orang hijrah sudah baik, punya ilmu, ilmunya digunakan mendidik dengan cara yang baik. Itu yang kita butuhkan. Makanya ketika orang hijrah nggak akan diberikan dulu Pak pengetahuan, nggak akan diberikan kedudukan, nggak akan diberikan kekayaan, yang diberikan ketenangan dulu. Itu poinnya. Nah sekarang coba Anda buktikan. Anda sebelum datang ngaji dengan setelah ngaji, kan keadaan hatinya pasti beda. Kalau ngajinya benar. Kalau ngajinya nggak benar, tetap gelisah juga. Jelas ya? Nah, ini bagian pertama. Jadi yang pertama, bisa jadi orang berhijrah itu boleh jadi ada kaitan dengan pengurangan harta yang selama ini dia rasakan. Sesungguhnya bukan ingin berkurang, tapi Allah ingin pisahkan antara yang Allah tidak sukai dengan yang disukainya. Bukankah hijrah berpindah mendekat kepada Allah? Sedangkan Allah itu maha suci dan hanya mencintai yang suci-suci. Makanya ketika Anda mendekat kepada Allah, maka yang tidak suci dikeluarkan dari diri Anda. Perilaku yang tidak baik, harta yang tidak baik, ilmu yang tidak baik, dihilangkan dulu, baru ditambahkan pada nilai-nilai kebaikan yang lain. Satu.